Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan keimanan yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat. Kita sudah menyampaikan dan berulang-ulang kali bahwa 6 rukun Islam, baik yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis, tidaklah sah atau gugurlah keimanan seseorang jika dia hanya mengimani sebahagian tanpa mengimani yang lain. Memang kita beriman kepada Allah, tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, keimanan kita terhadap malaikat pun mesti dibetulkan. Kapan salah kita di dalam beriman kepada malaikat, maka akan gugur seluruh keimanan kita dari 6 keimanan rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarri. Jadi enang tona ya sang etappa morosi di tumatappa na tumitau ribuang Allah Ta'ala. Nomor 2 tumatappa ri malaikat. Ya, kita beriman kepada malaikat. Ketika kita tidak beriman kepada malaikat, maka gugurlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada rasul-rasul, kita beriman kepada kitab-kitab, kita beriman kepada hari akhirat, kita beriman atas adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku dan mesti berlaku di muka bumi ini, ketentuan Allah. Ma'asyiral muslimin, ayat yang saya bacakan pada muqaddimah, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu, sepakat para ulama tafsir mengatakan bahwa yang Allah maksudkan di sini bahwa mereka yang memikul arsyullah, arasnya Allah yang begitu besarnya, wa man haulahu, serta mereka yang ada di sekitarnya. Sepakat para ulama yang dimaksudkan mereka di sini adalah malaikat. Kita sudah sampaikan bahwa betapa besarnya arasy ini Bapak Ibu sekalian. Kalau saja bumi beserta dengan isinya ini kita tidak tahu secara pasti seperti apa besarnya, ternyata jika dibandingkan dengan langit yang kedua, hanya bagaikan debu yang ada di tengah hamparan padang pasir. Hanya seperti satu debu jika dibandingkan dengan langit kedua. Begitu besarnya langit ketiga, maka langit kedua ini pun hanya seperti debu jika dihamparkan di tengah-tengah langit ketiga. Dan begitu seterusnya sampai arsyullah, ciptaan terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciptaan terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu sekalian adalah arasy. Ternyata arasy ini hanya dipikul oleh 4 malaikat. Nanti akan dipikul oleh 8 malaikat ketika terjadi goncangan sehebat-hebatnya. Ini semua diceritakan di dalam Al-Quran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini mesti menjadi bagian daripada keimanan. Tidak boleh sedikit pun ada keraguan tentang hal-hal seperti ini. Ketika dunia ini akan kiamat, maka ternyata arsyullah, arasakna puang Allah Ta'ala akan ditopang, dipikul, natotongi, narengei, arua malaikat. Ada yang mengatakan yang mencukupkan 8 nanti itu termasuk Jibril, Mikail, Israfil. Di dalam ayat ini Allah mengatakan alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu, para malaikat yang memikul ciptaan Allah yang demikian besarnya ini, ternyata di samping melaksanakan tugas pokoknya memikul arasy, ternyata kata lainnya pegau selain daripada itu sambil memikul arasy Bapak Ibu sekalian, yusabbihuna bihamdi rabbihim, sambil dia memikul dia selalu bertasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Makanya Bapak Ibu sekalian, itu sudah menjadi rutinitas setiap kita habis salat. Sayang sekali kalau ada orang yang tidak mengerti kenapa kita disunnahkan setelah sholat duduk dulu.
bertasbih dulu. Magatoa tanakna jamanna ripana jama-jamanna malaikat ibandingkan ripan tadi. Dia memilu kul arsyur rahman. Arasakna puang Allah Ta'ala na tutu yusabbihuna, senantiasa bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Makanya dalam hadis dikatakan kalimatani khafifatani. Ada dua kalimat yang sangat ringan, kadang disepelekan orang, padahal andainya dia tahu bahwa kalimat ini thaqilatani, betapa besarnya, betapa beratnya tanah paga timbangan. Jadi magampang ipigau aja monat ya. Kok kita beragama ini Bapak Ibu sekalian yang wajar-wajar saja, yang sewajarnya saja. Ternyata ada kalimat yang sangat mudah diucapkan, tapi timbangan pahalanya pak ikilo-kilo tu matu itimba-timba tu matu amalah. Ditakar itu amal kita, ternyata amalan yang sangat besar, mudah diucapkan, ringan diucapkan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi malaikat sambil natotongnya rasa napuang Allah Ta'ala, dia selalu bertasbih memuji Allah. Apa itu tasbih? Kenapa kita menemukan Bapak Ibu sekalian salah satu ibadah penting yang dilakukan oleh malaikat? Taliya menaruh kumadampi-dampi malaikat. Pakasianna Bapak Ibu sekalian, ketika manusia ini diciptakan, akan diciptakan, malaikat mengatakan, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa mesti engkau ciptakan lagi manusia? Kami senantiasa bertasbih. Sehingga kita pun diperintahkan, kadang tasbih ini datang dalam bentuk fi'lun amar, perintah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, fasabbih bismi rabbikal azim. Kadang datang dalam bentuk fi'lun madhi, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang ada di muka bumi ini semua bertasbih. Kadang datang dalam bentuk perintah, sabbihisma rabbikal a'la. Kadang dalam bentuk masdar, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi memang salat ini begitu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita miskinkan diri ini dengan tidak bertasbih. Pakas wiya batu tu ya sange mata tasbih. Apa intinya tasbih? Agaknya sama tasbih. Kita bertasbih Bapak Ibu sekalian adalah nafyun naqais namanya. Ya sange nafyun naqais, kita meniadakan seluruh kekurangan-kekurangan kepada Allah. Allah itu sempurna. Allah itu tidak punya kelemahan, tidak punya kekurangan. Itu yang kita kesampingkan, kita tiadakan semuanya. Jadi kumata sabik itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berarti kita meniadakan kekurangan-kekurangan kepada Allah. Tidak ada sedikit pun yang mirip dari seluruh makhluknya, karena semua makhluk itu punya kelemahan. Kita ini mungkin kalau tidak makan sampai jam 12, tapi sangat betapa kita lemah. Tidak makan, tidak minum 2-3 hari saja. 1 pekan kita tidak makan, betapa lemah. 1 minggu coba-coba tidak tidur Pak. Kita inginkan ada keluarga, ada istri, ada anak, ada keturunan. Apapun yang kita inginkan itu ternyata semakin membuktikan kita lemah. Pede mega kita perluang, pede tapi tangnya lemah mengeta, dan itulah kita manusia. Kita butuh tidur. La ta'khudhuhu sinatun, Allah mengantuk pun tidak. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Jadi bagaimana mengetahui Allah? Kembali lagi supaya mapacik terhindar dari khilafiyah, perbedaan yang sepertinya Bapak Ibu sekalian tidak memberikan banyak manfaat ketika kita selalu berbeda pendapat tentang ayat-ayat mutasyabih. Kayak sang ayat-ayat mutasyabih. Engka ayat-ayat aku dalang kurangi, jauh lebih baik kita sandarkan kepada Allah. Apa maksud tujuan daripada ayat itu? Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk
Imam Abu Hanifah bahwa mahma tasawwar tabi balik, bagaimanapun hebatnya anda, namopek ko jagota manawanawa, apapun yang terlintas di dalam akal pikiranmu dan di dalam hatimu tentang Allah, fallahu bi khilafi dzalik, Allah tidak seperti itu. Jadi perbanyak tasbih pak, tapi gay tasbih tak. Ternyata zaman malaikat liwa repana selalu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dia selalu bertasbih dan memuji Allah. Terus selanjutnya wa yu'minuna bih, dan beriman kepadanya. Dan ini yang paling penting, ternyata keempat malaikat ini yang memikul arasy dan seluruh malaikat yang ada di sekitar arasy. Tentunya malaikat yang ada di sekitar arasy jauh lebih banyak daripada malaikat yang ada di muka bumi ini. Kesemuanya ini ma'asyiral muslimin wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Inilah yang akan membuat kita semakin cinta dan beriman kepada malaikat. Ternyata mereka semua ini Bapak Ibu sekalian, wa yastaghfiruna, dia selalu memohonkan ampun untuk kita semuanya. Jadi malaikat sambil natuttung ya rasa nepung Allah Ta'ala, dia pun bertasbih memuji Allah. Ternyata yang ketiga, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dia selalu memohonkan istighfar, memohonkan ampunan untuk kita. Disinilah kemuliaan kita manusia, begitu dekatnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata agak tali nepigau, dia selalu memohonkan ampun. Jadi dengan beriman kepada malaikat, kita akan semakin cinta kepada malaikat. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Di dalam kitab tafsir Bapak Ibu sekalian, tafsir Ibnu Katsir, dikatakan bahwa yang dimaksudkan di sini siapa orang-orang yang di atas langit para malaikat berdoa untuknya. Dia mengatakan lilladzina amanu, maksudnya adalah lilladzina amanu bil ghaibi, adalah orang-orang yang beriman tentang sesuatu yang gaib. Maksudnya di sini yang gaib, selama kita berkeyakinan bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan di alam kubur, ada nikmat, ada azab di dalam kubur, kita yakini itu. Kita yakini bahwa kita semua akan dibangkitkan, kita yakini bahwa kita semua akan dihisab, kita yakini bahwa ada sirat, kita yakini bahwa di ujung sana ada surga dan neraka. Inilah orang-orang yang berkeyakinan seperti ini senantiasa dimohonkan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Ibnu Katsir, maka dia ia tahu tali lau adam pangengeri malaikat ya dari itu tahu tadi maka senge tapatna keyakinanna tentang hal-hal yang gaib. Jadi ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, orang-orang yang menjaga keimanannya kepada hal yang gaib itu memang sangat berat. Bagaimana kita meyakini sesuatu yang tidak dijangkau oleh panca indera? Dia nang pinak dingi, dia nang kanai rita, ya, dia nang kanai rasakan, dia gak tahu mati litu mapong. Maka dengan meyakini seperti itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang berkeyakinan akan hal-hal yang gaib seperti ini akan senantiasa didoakan oleh para malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsy. Terus selanjutnya bagaimana bunyi doanya? Ini juga menjadi pelajaran. Jadi Allah itu menyebutkan sifat-sifat, tugas-tugas keseharian daripada malaikat agar supaya pun kita senantiasa mengikuti sifat-sifat ini. Jadi lalu orang ipong Allah Ta'ala maka de olok-kolok kutu kami nama lebih malaikat, ya kutu miloto malaikat, bahkan diangkat derajat kita seperti malaikat. Bapak Ibu sekalian, kita pun mengikuti bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan oleh malaikat. Jadi tadi itu perbanyak tasbih Pak, bukan hanya mengucapkan, tapi kita pun Bapak Ibu sekalian menyelami maknanya. Bertasbih berarti kita meniadakan kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Dia kurang suku-suku mana. Ya, Allah tidak butuh malaikat, bukan anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu bukan anak Allah. Malaikat itu Bapak Ibu sekalian lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan seterusnya. Apa bunyi daripada doa malaikat
Pemikul arsy ini Bapak Ibu sekalian doanya adalah Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Betapa indah doa ini Bapak Ibu sekalian. Batina milau doa ngaki malaika yasi langi risisena arasae Rabbana wasi'ta kulla syai'in ilma. Wahai Tuhan kami, rahmat kasih sayangmu dan ilmumu meliputi segala sesuatunya. Inilah adab berdoa. Aja tapati lawi kongka. Tapi kita sebutkan dulu sifat-sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhan kami yang rahmatnya, kasih sayangnya. Wahai Tuhan kami yang rahmatmu, kasih sayangmu. Dan ilmumu meliputi seluruh makhlukmu. Jadi kasih sayang itu Allah, kasih sayang Allah itu meliputi semua makhluk. Saya mungkin hanya memiliki kasih sayang yang terbatas kepada orang-orang yang tertentu. Paling anggota keluarga, anak tapi Pak, kasih sayang kita hanya kepada anak, kepada istri, kepada saudara, kepada keluarga. Tapi Allah, kasih sayang Allah meliputi semua segala sesuatunya. Siapa kasih sayang terbesar yang kita rasakan selama ada di dunia ini? Kasih sayang siapa yang kita rasakan Bapak Ibu sekalian sampai sekarang? Ternyata Allah memasukkan rahim ke dalam diri seorang ibu yang melahirkan kita dan memberikan sedikit rahmat. Magana cebeninge degaga rahmatna rahimna ya sangi makundrai, kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Betapa ibu-ibu ini ada kasih sayang yang kita tidak miliki, yang Allah berikan kepadanya. Dia berikan kesabaran sehingga dia mendidik membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Tidak ada yang lebih besar kasih sayang melebihi kasih sayang kedua orang tua. Pura niteme, pura jambangi, denang kananoko-noko. Itu kasih sayang ibu yang hanya melahirkan. Bagaimana kasih sayang Allah yang menciptakan? Allah masukkan kasih sayang berikan kepada orang tua ini. Tamantoy on romalado nana puja nana tu denang kana riking isian ke pengeluaran apa sukmi teme pedicingenan. Tapi kong kata uleang tania anak ta tania keluarga ta. Ya ko anak ta namo na jambang iki dito na marigan, tapi ko anak na mite namo bolok na mi anak na tayita masjid itu kisedi. Ini bentuk rahmat Allah. Tuman rasa coba digagay rosipa na patama cek de po ngala taala rita matoy. Kalau orang tua kita begitu besar kasih sayangnya, Bapak Ibu sekalian yang hanya melahirkan, bagaimana kasih sayang Allah yang menciptakan? Tentu jauh lebih besar. Raja Akamasina puang Allah Ta'ala lauriatan. Bukan hanya kepada orang yang beriman, kasih sayang Allah pun Allah berikan kepada mereka yang belum sholat subuh, tidak mengerti apa itu sholat subuh. Kepada mereka yang kafir, bapak-bapak dan ibu sekalian, mereka pun berikan fasilitas-fasilitas hidup. Namun kita jangan salah Bapak Ibu sekalian, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah di dunia, tapi Ar-Rahim hanya khusus kepada orang-orang yang beriman di akhirat. Uiddat lil muttaqin, akhirat hanya diberikan kepada orang-orang yang betul-betul bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ilma, demikian juga ilmumu. Jadi dia mulai begitu indah, dia mulai doa ini, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ikutu milau doang, biasakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Kata perlu ripo Allah Ta'ala, jauh lebih baik kita dulu menyebut sifat nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meminta. Dalam hadis Bapak Ibu sekalian yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lamma qadallahu al-khalaq, ketika Allah telah menentukan segala hal yang akan berlaku di bumi ini, ketika Allah sudah menciptakan seluruh ciptaannya, kataba indahu fawqa ra'syihi, Allah menulis di atas arasy, inna rahmati sabaqat ghadabi. Jadi itu rahmat Allah Pak mengalahkan marahnya. Jadi rahmat Allah itu mendahului marahnya. Rahmat Allah itu mengalahkan marahnya. Sabaqat ghadabi, itulah Allah. Kalau kita manusia kadang marah kita mengalahkan kasih sayang, tapi Allah itu
sebanyak apapun dosa kita Bapak Ibu sekalian, jika dibandingkan luasnya rahmat Allah, namo pikwegan na dosa ta kumemo kitoba, Allah akan memaafkannya Bapak Ibu sekalian, dan bukan hanya memaafkan akan tetapi memberikan rahmat. Apa maksudnya? Yaitu madaridi kung katahu maki buah asalallah koidi, mungkin kita bisa memaafkan, tapi kita tidak berikan lagi kasih sayang seperti dulu, pasti berubah. Tapi Allah begitu dia memaafkan, dia pun berikan kasih sayangnya. Tak percaya kak dampa dia, iya wa dampa ngiki, tapi dia naji tu pada biasa. Itu kita manusia Pak. Tapi ketika Allah memaafkan, dia pun memberikan rahmatnya, dia pun memberikan kasih sayang. Semakin besar kasih sayang seseorang, akan semakin mudah memaafkan. Pedek menipi masing-masing atau pedek merejiti nak dampang itu. Terkadang kita hanya memaafkan, hanya sebesar memaafkan saja, tapi tidak memberikan ampunan. Kita tidak memberikan kasih sayang. Iya wa dampang iki, tapi nasang tahu namo mole buku to ni. Wa dampang iki wa dampang itu, tapi dia natu pada biasa. Tapi pun Allah Taala Bapak Ibu sekalian, begitu dia memberikan maaf, dia pun berikan kasih sayangnya. Inilah rahasianya kenapa di dalam Al-Quran kita selalu menyebutkan innallaha ghafurur rahim. Ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi seharusnya jika kita memaafkan seseorang, kembalikan kasih sayang seperti tidak pernah terjadi sesuatu sebelumnya. Jadi mengikuti lalang Qur'annya ghafurur rahim, ghafurur rahim, wa kana Allahu ghafurar rahima. Terakhir ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan faghfir lil ladzina tabu. Jadi oninna parilaudonna malaikae, maka de naya raja akamase to si bawa pak disangata meliputi segala sesuatunya. Faghfir lil ladzina tabu. Puang terima manengi dampang manengi sinin na dosa na tau toba. Jadi katu pak malaikat yasi mega pinatau lino. Totongnya rasa talina pau puang tammakualonna akamase teriatata tak dampang manengi sinin na dosa na tau toba. Jadi setiap kali kita berdoa untuk minta maaf, mohon ampun, ternyata di atas langit Bapak Ibu sekalian ya si arasae kato malaikat tali mangulur ipong Allah Ta'ala tak dampang manang sini na dosa na tau toba dan orang-orang yang mengikuti jalanmu, serta hindarkan mereka dari azab yang sangat pedih. Inilah fungsi salah satu tujuan penciptaan malaikat Bapak Ibu sekalian. Betapa kita manusia ini batu apa garaja akamasina pun Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang sangat mulia, dikhususkan untuk memohonkan ampun kepada orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosanya Bapak Ibu sekalian, yang mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, serta memohonkan waqihim adzabal jahim, hindarkan mereka semuanya dari azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulan inti apa yang kami sampaikan bahwa Bapak-bapak Ibu sekalian, dengan beriman kepada malaikat kita akan semakin cinta, semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah. Kita semakin cinta kepada malaikat bahwa ternyata mereka di samping tugas-tugasnya seperti yang ada di Hamlatul Arsy, ya mereka menopang arasy, serta malaikat yang ada di sekitarnya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menerima ya tobatnya seluruh hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, semoga apa yang kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini kita semua mendapatkan keridhaan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian dan saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.